Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang flowchart. Yang pertama, apa sih itu flowchart? Flowchart adalah gabungan kata flow dan chart. Flow berarti aliran dan chart berarti bagan atau diagram. Sehingga pengertian dari flowchart adalah bagan berupa aliran yang saling terhubung. Flowchart adalah representasi grafis dari suatu algoritma. Programmer sering menggunakan flowchart sebagai alat perencanaan program untuk memecahkan sebuah masalah dengan menggunakan simbol-simbol yang saling terhubung untuk menunjukkan aliran informasi dan pemrosesan. Kegunaan flowchart. Flowchart atau bagan alir digunakan sebagai alat bantu komunikasi untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dibaca dan dimengerti. Flowchart dapat digunakan dalam berbagai kesempatan seperti untuk menyumbangkan pemahaman tentang bagaimana sebuah proses dilakukan, untuk mempelajari proses, untuk perbaikan, untuk mengkomunikasikan kepada yang lain bagaimana sebuah proses dilakukan, untuk mendokumentasikan sebuah proses, untuk merencanakan sebuah proyek, ketika komunikasi yang lebih baik diperlukan antara orang-orang yang terlibat dalam proses yang sama. Keuntungan dan kekurangan flowchart. Keuntungan flowchart yang pertama, cara paling efisien untuk mengkomunikasikan logika sistem. Yang kedua, sebagai panduan untuk cetak biru selama program dirancang. Yang ketiga, membantu proses debugging. Dan yang keempat, dapat membantu menganalisis program dengan lebih mudah dan sebagai sebuah dokumentasi. Kekurangan flowchart antara lain, yang pertama, flowchart sulit digambar untuk program yang besar dan kompleks. Yang kedua, tidak memiliki jumlah detail yang tepat. Yang ketiga, flowchart sangat sulit untuk direproduksi. Dan yang keempat, flowchart sangat sulit untuk dimodifikasi. Manfaat flowchart adalah untuk menggambarkan proses dari penyelesaian masalah secara lebih ringkas menggunakan simbol-simbol tertentu. Simak beberapa fungsi lain dari flowchart berikut ini. Yang pertama, sebagai representasi visual dari sebuah algoritma yang dapat meningkatkan kemudahan program untuk dibaca. Yang kedua, untuk menggambar program yang kompleks secara sederhana. Yang ketiga, untuk membantu anggota tim mendapatkan wawasan tentang proses dan menggunakan pengetahuan ini untuk mengumpulkan data, mendeteksi masalah, mengembangkan perangkat lunak, dan lain-lain. Flowchart adalah langkah dasar untuk merancang proses baru atau menambah fitur tambahan. Dan yang terakhir, untuk memudahkan komunikasi menggunakan visual diagram alur. Yang kedua, jenis-jenis flowchart. Sistem flowchart. Sistem flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan mengenai tahapan kerja sebuah data yang sedang dikerjakan di dalam sistem dan bagaimana keputusan diambil untuk mengendalikan sebuah kasus. Flowchart ini menggambarkan urutan dari setiap prosedur di dalam sebuah sistem kerja secara keseluruhan. Yang kedua ada dokumen flowchart. Dokumen flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan keseluruhan alur dari sebuah dokumen, laporan, atau formulir beserta tembusannya, tanpa harus membacanya terlebih dahulu. Juga berfungsi membantu pembaca lebih mudah memahaminya. Bagan alir ini disebut juga sebagai alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart. Yang ketiga ada schematic flowchart. Schematic flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan sebuah skema atau prosedur di dalam sebuah sistem. Flowchart ini hampir serupa dengan sistem flowchart, namun schematic flowchart memiliki gambaran lebih detail dan prosedural berupa gambar-gambar, komputer, dan peralatan lainnya yang digunakan. Tujuan dari penggunaan gambar-gambar ini adalah supaya lebih dapat dipahami walaupun sulit dan lama untuk digambarkan. Yang keempat ada program flowchart. Program flowchart
adalah diagram alir yang menggambarkan secara rinci langkah-langkah atau alur dari proses pemrograman atau algoritma. Flowchart yang juga disebut notasi algoritma umum digunakan sebagai patokan dalam membuat daftar program menggunakan bahasa komputer. Ada dua macam program flowchart, yaitu program logic flowchart dan detailed computer program flowchart. Program logic flowchart berfungsi untuk menggambarkan setiap tahapan di dalam program komputer secara logika yang dibuat oleh analis sistem. Sementara detailed computer program flowchart berfungsi untuk menggambarkan instruksi dari program komputer secara rinci yang dibuat oleh programmer. Yang kelima ada proses flowchart. Proses flowchart adalah diagram alir yang menggambarkan proses sebuah kegiatan yang umumnya digunakan dalam sebuah proses produksi di bidang industri sebagai unsur dari analisis sistem produksi. Bagan alir ini banyak digunakan dalam teknik industri. Simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart. Yang pertama, flow direction symbol atau disebut juga connecting line adalah simbol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu simbol dengan simbol lainnya. Garis panah ini juga mewakili arah aliran proses. Kemudian yang kedua, terminator symbol digunakan sebagai simbol di awal atau start atau akhir dari sebuah program. Bentuk oval ini menggambarkan awal dan akhir dari sebuah algoritma. Kemudian yang ketiga, konektor simbol adalah simbol yang berfungsi untuk keluar dan masuk atau menyambungkan proses di dalam lembar halaman yang sama. Konektor simbol adalah simbol yang digunakan untuk keluar dan masuk atau menyambungkan proses di dalam lembar halaman yang berbeda. Ketiga, processing simbol adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Di kotak ini, programmer biasanya menulis tindakan utama dari algoritma atau logika utama program. Simbol ini adalah inti dari diagram alur karena kode pemrosesan utama ditulis di dalam kotak ini. Manual operation symbol adalah simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Decision symbol adalah simbol untuk memilih proses berdasarkan kondisi tertentu yang menghasilkan kemungkinan dua jawaban ya atau tidak. Input-output simbol adalah simbol yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa bergantung dengan jenis peralatannya. Pada dasarnya menggambarkan informasi yang masuk ke sistem atau algoritma dan informasi yang keluar dari sistem atau algoritma. Manual input simbol adalah simbol yang berfungsi untuk memasukkan data secara manual online keyboard. Preparation symbol adalah simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storage atau penyimpanan. Predefined process symbol adalah simbol yang berfungsi untuk melaksanakan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Display symbol adalah simbol untuk menyatakan peralatan output yang digunakan seperti layar, plotter, printer, dan lain-lain. Disk and online storage symbol adalah simbol untuk menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Magnetic tape unit symbol adalah simbol yang digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik. Punch card symbol adalah simbol yang berfungsi untuk menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Dokumen symbol adalah simbol yang berfungsi untuk menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang dicetak ke kertas. Itulah pemaparan atau presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam.